Film PSP Gaya Mahasiswa adalah film tentang PSP, tapi bukan biopik. Nah, jadi ini menceritakan sekelompok mahasiswa yang sama-sama satu kampus, kebetulan juga sama-sama tinggal di sebuah rumah kos, ya. Dan mereka berkumpul dalam sebuah kelompok musik. Jadi filmnya juga bisa dibilang nyeritain tentang kisah percintaan, dan kita nanti PSP yang baru ini akan menangani satu buah kasus yang lagi marak sekarang, yaitu kasus berita palsu, ya, hoax. Kalau dari saya sih, ini mungkin beda ya, Mas Nanang kan sibuk banyak, saya mah nganggur kan. Saya itu posisi di Purwokerto kan, rumah saya itu di Purwokerto. Puerto Rico? Iya. Purwokerto, dekat dengan pedesaan, sedang melihat hasil bumi. Tiba-tiba ada telepon dari Mas Hilman. Terus disuruh ke Jakarta, dan disuruh ke Jakarta itu ngobrol doang. Jadi yang katanya casting apa, cuma ngobrol aja berdua, duduk terus ngobrol. Terus dikasih tahu ada skrip PSP, ditanya kamu tahu grup musik PSP Pansar Sinar Petromas nggak? Enggak, ya. Saya mah emang. Ya Mas ya. Berapa umur sekarang? Saya umur 26 sekarang. Jadi iya, Itu jujur nggak tahu. Terus Otaknya masih cair ya, belum padat ya. Terus disuruh search langsung di YouTube, oh ternyata ada gitu. Ya, kalau saya sih emang kebetulan tidak suka dengan zaman sekarang banget gitu ya. Jadi saya PSP saya dengerin lagunya. Sempat nonton 2 dari filmnya PSP, yaitu si Manis Manis Sombong sama Orang-Orang Sinting. Terus dengan senang hati begitu ditawarin jadi salah satu dari anggota PSP, ayo gitu. Ya, dalam film ini sebenarnya ada satu hal yang saya tunggu. Dalam selama ini kan PSP sudah bermain 4 film. 4 film itu kurang lebih kami memerankan diri kami masing-masing, kurang lebih ya. Nggak apa sama gitu loh. Karena itu saya ingin melihat bagaimana kami diperankan oleh orang lain. Juga dalam tanda petik, kurang gitu. Nah, terutama saya juga ingin melihat bagaimana Danang memerankan seorang bernama James tadi, James. Gitu. Kalau setahu saya pemain tidak menemui kesulitan ya. Mereka mempunyai kemampuan observasi yang kuat ya. Artinya dalam waktu singkat dengan dibantu teknologi masa kini udah bisa lihat dari berbagai kepustakaan di dunia maya. Wah, ini Omen seperti apa, Mono seperti apa. Yang saya lihat yang menemui kesulitan adalah sutradara. Ya, mereka ini kan orang-orang yang nggak pernah serius. Ini kelihatannya aja nih tampangnya alim, tapi ini kan kacau nih. Saya pikir dulu waktu kita muda udah gila gitu kan. Ternyata mereka lebih gila gitu kan. Makanya saya heran begitu dapat kabar filmnya sudah selesai, udah rampung katanya. Hebat juga nih sutradaranya nih. Ternyata bisa menyelesaikan dengan pemain-pemain yang gila-gila seperti ini. Kalau kesulitan konsentrasi, ada adegan di mana saya Uus sama si David kan bertiga jadi kayak trio konyolnya dari ini gitu. Wah, sulit sekali konsentrasi saat beradu dengan Aura Kasih. Karena adegannya sangat wow. Jadi kita tuh sebenarnya ya bisa sih cepat, tapi kita pingin berlama-lama aja gitu. Kata saudaranya, ini kayaknya udah bagus, kayaknya belum deh. Bisa lebih bagus. Kita yang nggak datang pas hari take itu juga minta rekamannya di handphone. Nggak ada. Oh iya, wah itu wow sekali. Wow sih, kelihatan Mereka ini nggak sulit memerankan kita karena mereka sendiri adalah seorang bintang dan berada di dunia lawak. Kalau kita nggak ada, kita cuma mahasiswa yang tukang bercanda, yang konyol, setengah mati waktu itu. Karena juga bikin film takut jadi apa istilahnya, slapstick ya. Terlalu gegesan, padahal kita bukan pelawak. Oke kok mereka? Oke banget. Tambah lagi sedikit lagi.
Satu kata kalau dari gue, bungkus. Jadi kalau dibandingkan dengan film PSP dulu, filmnya bisa bagus karena kehebatan sutradaranya, bukan kehebatan pemainannya, ya kan? Saya yakin karena peran dari adik-adik ini bagus sekali, bisa memerankan kita-kita. Kayaknya yang beneran main ada doang ya. Cuma Mas Danang aja kayaknya yang beneran bisa mainin alat musiknya gitu. Yang lain skillful. Nggak kena tapi bunyi. Pokoknya paling Uus lah itu paling parah. Oh, Uus paling. Uus paling parah. Gila, skill paling di atas rata-rata Uus. Karena ini Uus masih ada kalau David ada beat. David Uus Marakas. yang penting dia pukul semua. Pantesan banyak yang benci ya. Setelah itu syuting kelar, terus ada nyanyinya juga. Ada. Nah, nyanyinya juga wah penuh kerja keras itu. Si ininya apa produsernya yang ngurusin mixingnya juga karena Kang Candil kan. Nah, Kang Sandil itu kita tag ulangnya berulang-ulang. Itu sampai dalam kondisi kalau Kang San udah sampai gini-gini aduh kayak males banget hidup nih kayaknya gitu. Karena kita nyanyiin semuanya gitu. Dan autotune yang kita pakai itu versi terbaru, yang lama nolak soalnya. Males deh. Autotune udah bro, biar bro. Tapi begitu didengerin hasilnya ya penyanyi. Iya, bagus. Beban mah pasti, apalagi saya bener-bener belum ngerti ya. Terus saya belum ngerti tentang PSP itu yang seperti apa, lalu sudah beberapa hari kemudian dipertemukan. Itu kayak deg-degan gitu, kayak saya harus gimana ya nanti kalau galak gimana gitu, takut gitu. Dulu gitu. Ternyata wah ini terutama Om Andre langsung teriak-teriak kan, wow gini. Udah teriak-teriak gini, kayaknya seru ini. Gitu. Dari kami sebetulnya tidak pernah terpikirkan ya, ternyata wah ada film tentang PSP gitu ya, suatu yang menggembirakan, membahagiakan ya kan. Paling tidak di usia kami yang sudah ke seri 6 semua ini, kami berpikir ada ini ya, selain kami telah meninggalkan kenang-kenangan film layar lebar yang kami perankan sendiri, ternyata ada film juga PSP yang diperankan oleh generasi yang jauh lebih muda. Kenapa PSP kan kayaknya nih paling Danang sama Wira nih cuma karena main filmnya aja nih muji-muji PSP sok legend gitu. Tapi sebenarnya beneran legend karena PSP itu kalau dibaca ya sejarahnya itu salah satu grup musik raja pensi zaman dulu. Setiap acara kampus ada PSP pasti ya. Banyak banget cerita bahwa Om PSP. Jadi siapa? Jadi Majes, orang tuh udah tahu gitu. Keluarga saya terutama ya kan kalau nanya. Nah terus apa namanya? PSP itu termasuk orang yang bisa ngangkat harkat dangdut di mahasiswa gitu loh. Jadi dulu kan dangdut dianggap bahwa Nora nggak intelek, tapi PSP yang notabene anak-anak UI gitu, nggak mungkin nggak intelek gitu ya. Itu bawainnya orkes dan orkes moral pula, membawa pesan-pesan yang baik juga gitu. Jadi menurut gue juga itu emang beneran legend gitu, jadi pantas gitu di film ini lagi. Sejokut mah dapet lah. Sejuta, tolong ya Viva ya. Bismillah aja kita mah. Bismillah. Amin. Sebanyak mungkin lah. Mungkin. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik. Iya, benar. Karena kayak Doa, ya kan? Kami semua ini orang yang proses bukan hasil. Iya. Jadi kalau hasilnya bagus, alhamdulillah. Enggak ya, at least kita nyoba. Saksikanlah film PSP Gaya Mahasiswa di bioskop-bioskop kesayangan Anda tanggal 31 Januari 2019.